Hai, kamu ada di sini. Aku sangat senang bisa menemani kamu hari ini. Rasanya seperti kita sedang duduk bersama, santai, dan aku ingin memastikan kamu merasa nyaman. Kamu tahu, hidup seringkali terasa begitu sibuk, apalagi jika kamu kuliah S2 sambil bekerja, kan? Aku benar-benar paham itu. Dan aku ingin mendengar bagaimana perasaanmu hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dengan beberapa hal kecil yang bisa bikin kita merasa lebih tenang. Kamu siap? Baiklah, ayo kita mulai dengan napas dalam-dalam, ya. Oke, tarik nafas perlahan melalui hidung. Rasakan udara yang mengisi paru-paru dan hembuskan perlahan melalui mulut. Coba rasakan setiap detik yang kamu ambil untuk bernafas. Tidak ada yang harus kamu khawatirkan, tidak ada yang harus kamu lakukan selain merasakan ketenangan ini. Aku ingin kamu sedikit berbicara dengan aku, meski hanya dalam pikiranmu. Apakah ada hal yang membuat kamu cemas atau khawatir akhir-akhir ini? Kuliah, kerja, atau mungkin masalah lainnya? Aku benar-benar ingin tahu. Jadi bayangkan sejenak kalau kita sedang duduk berdua dan kamu bisa memberitahu aku apa yang sedang mengganggu pikiranmu. Jika kamu merasa terlalu banyak yang mengganggu pikiranmu, coba kita lakukan sesuatu yuk. Aku ingin kamu membayangkan semua kecemasan itu seperti bola-bola kecil yang sedang melayang di sekelilingmu. Ya, bola-bola kecil yang sedang melayang di sekelilingmu. Lihat bola-bola itu, dan sekarang bayangkan kamu bisa menyentuh satu bola itu dan melemparkannya jauh sekali sampai hilang dari pandanganmu. Rasakan bagaimana rasa cemas itu perlahan menghilang, dan kamu merasa lebih ringan. Bagaimana rasanya? Apakah kamu merasa sedikit lebih tenang sekarang? Jika ya, aku sangat senang kamu bisa memberi diri kesempatan untuk merasa lebih baik. Sekarang, aku ingin mengajak kamu masuk ke cerita hari ini yang penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan pelajaran berharga. Baiklah, mari kita mulai dengan hari Senin ya. 10 Maret 2025, Senin, awal yang berat. Senin pagi ini aku bangun dengan banyak keraguan. Rasanya seperti semua tugas kuliah yang menumpuk dan pekerjaan belum selesai datang bersamaan. Selain itu, kadang bisa terasa sangat berat. Dan aku tahu kamu pasti pernah merasa seperti itu juga, kan? Apakah kamu pernah merasa seperti segala sesuatu datang begitu cepat di awal minggu? Apa yang biasanya kamu rasakan saat itu?
Coba bayangkan kalau kamu bisa memilih apa yang pertama kali akan kamu lakukan di pagi hari Senin. Langsung mengerjakan pekerjaan atau kuliah, atau mungkin kamu butuh beberapa menit untuk merenung dulu. Aku memutuskan untuk tidak langsung terburu-buru. Aku duduk sebentar, menikmati kopi hangat, dan mulai membuat daftar kecil. Satu hal kecil yang bisa aku selesaikan pertama kali. Itu membuat semuanya terasa lebih teratur. Dan tahu tidak, ternyata itu sangat membantu. Karena setelah menyelesaikan satu hal, rasanya semua yang lain menjadi lebih ringan. So, afirmasi untuk hari ini, aku bisa mulai hari ini dengan langkah kecil. Tidak perlu terburu-buru, satu hal dalam satu waktu sudah cukup. Maret 2025, Selasa, menghadapi rasa cemas. Selasa datang dengan banyak kecemasan, banyak hal yang harus aku siapkan, dan kadang rasanya seperti tugas kuliah dan pekerjaan menguasai pikiranku. Aku bisa merasakan tekanan itu, sama seperti yang kamu rasakan kadang-kadang. Apakah kamu pernah merasa cemas karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan? Kalau iya, apa yang biasanya kamu lakukan? Aku ingin tahu, karena aku tahu banyak orang punya cara mereka sendiri untuk meredakan kecemasan itu. Untukku, aku memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar. Itu seperti memberi diriku waktu untuk bernafas, dan aku tahu bahwa setiap langkah yang aku ambil membuatku merasa sedikit lebih tenang. Apa kamu suka berjalan-jalan ketika kamu merasa cemas juga? Atau mungkin ada cara lain yang kamu lakukan untuk menenangkan diri? Kalau kita berjalan bersama, bayangkan kamu dan aku sedang melangkah pelan, mendengar suara alam, dan merasakan udara segar di sekitar kita. Rasakan ketenangan itu. Sambil kita berjalan, rasakan setiap langkah yang mungkin membuat merasa lebih baik. So, afirmasi untuk hari ini, aku bisa menghadapi rasa cemas dengan langkah kecil. Setiap napas dan setiap langkah membawaku kepada ketenangan. 12 Maret 2025, Rabu. Lelah tapi berarti. Rabu ini aku merasa sedikit lelah. Pekerjaan dan kuliah semakin banyak, dan terkadang aku merasa seperti sudah kehabisan tenaga. Tapi meskipun aku lelah, ada rasa kepuasan setelah menyelesaikan beberapa tugas besar. Kelelahan itu terasa berbeda. Itu adalah tanda usaha yang sudah aku lakukan. Pernahkah kamu merasa lelah tapi juga merasa bangga karena sudah berusaha begitu keras? Ketika kita merasa lelah setelah bekerja keras, itu adalah tanda bahwa kita telah memberi semuanya. Dan aku ingin kamu tahu, itu adalah hal yang sangat berharga. Aku ingin kita lakukan sesuatu yang interaktif sekarang. Oke? Hey, sebelum aku berlanjut ke cerita di tanggal berikutnya, aku ingin coba sesuatu yang sedikit berbeda. Yuk,
kita coba permainan kecil bersama. Sekarang coba pikirkan tentang satu hal yang membuat kamu merasa bangga dengan diri sendiri. Mungkin itu adalah pencapaian yang sudah kamu raih, atau mungkin keberhasilan kecil dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Apakah kamu sudah menemukan satu hal kecil yang membuatmu bangga? Jika sudah, sekarang bayangkan kamu sedang menuliskannya di kertas besar dengan huruf-huruf besar yang penuh dengan kebanggaan. Bayangkan bagaimana kebanggaan itu terasa dalam dirimu. Rasakan perasaan positif itu mengalir, membuatmu lebih kuat. Begitu banyak hal hebat yang sudah kamu capai, meski mungkin terkadang kamu lupa untuk menghargainya. So, hari ini aku ingin kamu tahu bahwa apapun yang sudah kamu raih, itu sudah luar biasa. Kamu sangat berarti dan pencapaianmu, sekecil apapun itu, adalah sebuah kemenangan. So, afirmasi untuk hari ini: aku bangga dengan diriku sendiri dan setiap pencapaian yang aku raih, besar atau kecil, membuatku lebih kuat. 13 Maret 2025, Kamis, berusaha mencari keseimbangan. Kamis malam, aku merasa sedikit tertekan. Rasanya sulit untuk menyeimbangkan kuliah dan pekerjaan. Dan kadang-kadang aku sedang merasa terpecah antara kedua dunia itu. Mungkin kamu juga pernah merasa seperti itu, kan? Aku ingin tanya, bagaimana kamu biasanya mengatur waktu antara kuliah dan pekerjaan? Apakah kamu lebih suka membuat jadwal yang ketat, atau kamu memilih untuk menyelesaikan tugas berdasarkan prioritas? Aku coba membuat waktu khusus. Misalnya, setelah bekerja, aku benar-benar fokus pada kuliah dan sebaliknya. Meskipun terkadang merasa sulit, aku merasa lebih teratur dengan cara itu. So, afirmasi untuk hari ini: aku bisa menyeimbangkan pekerjaan dan kuliah dengan bijak. Aku memberikan perhatian penuh pada setiap hal yang aku lakukan. 14 Maret 2025, Jumat menyambut akhir pekan. Jumat adalah hari yang penuh dengan rasa lega. Walaupun masih ada banyak tugas yang belum selesai, aku merasa lebih santai karena akhir pekan sudah dekat. Tapi aku juga tahu, aku harus menyelesaikan beberapa hal agar bisa menikmati akhir pekan dengan tenang. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu merayakan hari Jumat sebagai hari kemenangan kecil setelah seminggu penuh kerja keras? Atau mungkin kamu lebih memilih untuk mempersiapkan dirimu untuk hari Sabtu dan Minggu dengan menuntaskan beberapa tugas? Yuk kita lakukan sedikit permainan interaktif. Bayangkan kamu sedang merayakan pencapaian kecil yang kamu raih minggu ini. Apakah itu mengerjakan tugas dengan baik, atau mungkin menemukan waktu untuk istirahat? Coba pikirkan dan rasakan kebanggaan itu mengalir dalam dirimu, seperti kamu sedang memberi hadiah untuk dirimu sendiri. So, afirmasi untuk hari ini: aku layak merayakan setiap pencapaian sekecil apapun itu.
aku berhak merasakan kebahagiaan dari usaha yang telah aku lakukan. Maret 2025, Sabtu, waktu untuk diri sendiri. Sabtu adalah hari yang kutunggu-tunggu untuk beristirahat. Aku memutuskan untuk menghabiskan waktu untuk diri sendiri. Berbuka dengan buku, menonton film, atau sekedar duduk diam menikmati ketenangan. Apakah kamu merasa Sabtu adalah waktu yang tepat untuk istirahat? Aku percaya waktu untuk diri sendiri itu sangat penting. Kita butuh waktu itu untuk mengisi ulang energi kita agar siap menghadapi minggu depan. Aku ingin bertanya, apa yang biasanya kamu lakukan untuk merasakan, untuk merayakan waktu untuk dirimu sendiri di Sabtu? Aku suka mendengarkan musik lembut atau membaca sesuatu yang menyenangkan. Bagaimana dengan kamu? Afirmasi untuk hari ini, aku layak memiliki waktu untuk diri sendiri. Istirahat adalah bagian penting dari perjalanan ini. 16 Maret 2025, Minggu, refleksi dan persiapan. Minggu adalah hari untuk refleksi. Aku melihat kembali minggu ini, apa yang sudah aku capai, apa yang bisa diperbaiki, dan apa yang harus dipersiapkan untuk minggu depan. Ini adalah waktu untuk merencanakan agar minggu depan terasa lebih teratur. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga merencanakan minggu depan di hari Minggu? Aku merasa jika kita sudah mempersiapkan hal-hal yang harus dilakukan, kita akan merasa lebih siap dan lebih tenang. Aku ingin kita bermain sedikit ya. Coba tuliskan di pikiranmu satu hal yang ingin kamu capai minggu depan. Apakah itu selesai tepat waktu dengan tugas kuliah, atau mungkin menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien? Bayangkan dirimu meraihnya dan rasakan kebanggaan itu. So, afirmasi untuk hari ini, aku belajar dari minggu ini dan aku siap untuk minggu yang baru. Aku akan melangkah dengan keyakinan. Yap, itu tadi kisah satu minggu yang sudah aku ceritakan kepadamu. Terima kasih sudah menemani aku sepanjang minggu ini. Aku harap perjalanan ini bisa memberi sedikit ketenangan dan refleksi untuk hari-harimu. Jangan lupa, kamu sudah melakukan yang terbaik dan setiap langkah yang kamu ambil sangat berarti. Aku ingin kamu tahu, kamu cukup dan kamu sudah berusaha dengan sangat baik. Semoga minggu depan membawa lebih banyak kebahagiaan dan pencapaian ya. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.